Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahir Ramadan dari kelas perancangan 4F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prosedur pengoperasian ekskavator Liugong CLG 922E. Dalam presentasi ini, hal-hal yang akan dipelajari yaitu pertama ada pendahuluan yang isinya tujuan dan pentingnya prosedur operasi aman, terus cara pengoperasian ekskavator 922E, terus keselamatan dan perawatan, lalu terakhir adalah kesimpulan. Lanjut, ini pendahuluan. Tujuan presentasi yaitu memberikan panduan operasional langkah demi langkah untuk ekskavator CLG 922E dan memahami prosedur keselamatan kritikal dan fitur-fitur utama, meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi resiko kerusakan alat. Lalu ruang lingkup materinya itu ada pemeriksaan praoperasi, fungsi kontrol dasar panel dan panel instrumen, prosedur start shutdown atau shutdown yang benar, manajemen mode kerja, power, economy and fine, best practice perawatan harian. Lalu ini adalah unit ekskavator yang kita pelajari hari ini, dipresentasikan hari ini, yaitu Liugong CLG 922E. Masuk ke persiapan operasi. Yang pertama, sebelum kita mengoperasikan ekskavator, yang dilakukan adalah pemeriksaan visual. Ada pemeriksaan kebocoran oli, coolant, dan bahan bakar. Terus pastikan track shoe, bucket, dan komponen hidroliknya tidak rusak. Yang kedua adalah pengecekan level fluida. Level fluida ini merangkap yaitu oli mesin, oli hidrolik, air coolant, dan bahan bakar. Terus tidak lupa menggunakan alat pelindung diri atau APD, yaitu helm keselamatan, sarung tangan, sepatu safety, kacamata pelindung jika diperlukan. Nah, yang keempat adalah lingkungan kerja. Pastikan area kerja itu stabil dan bebas dari bahaya seperti lubang, kabel listrik, dan lain-lain. Berikut adalah gambar-gambar APD, terus pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu menghidupkan mesin. Langkah-langkah menghidupkan mesin, pastikan baterai disconnect di switch posisi I atau on atau 1. Masukkan kunci start switch, putar ke on, aktif. Nah, saat putar on ini mengaktifkan sistem kelistrikan. Terus hit jika suhu dingin, pemanas maksimal 15 detik. Pemanasan maksimal 15 detik. Terus diputar lagi kunci switch-nya atau kunci kontaknya ke arah start, yaitu menghidupkan mesin. Terus selanjutnya setelah mesin hidup, biarkan mesin idle selama 3 menit untuk pemanasan. Periksa indikator display, tekanan oli, suhu coolant, dan level bahan bakar. Lalu yang harus diingat atau peringatan, jangan menghidupkan mesin jika ada tanda kebocoran fluida dan pilot shut off lever tidak di posisi lock. Nah, ini adalah posisi. Ini adalah kunci saat baterai mengalir, terus ini adalah locknya. Jadi kalau ini tidak terlock, jangan dinyalakan. Ini adalah gambar kunci kontaknya, ada on, ada hit, ada start. Lanjut, yaitu masuk ke kontrol utama. Yang pertama adalah pilot shut off lever. Yang lock adalah nonaktifkan semua kontrol hidrolik, yang unlock itu aktifkan kontrol hidrolik. Terus ada hand control lever kiri. Yang maju itu untuk arm out, yang maju dan mundurnya lever kiri itu untuk arm out and in. Terus kiri dan kanannya itu untuk swing, kanan kiri, swing putaran atau iya. Terus lever kanannya untuk maju mundurnya itu ada boom up dan boom down, sama untuk lever kanan itu, kalau kiri kanan itu bucket crawl atau dump. Lanjut, ada tombol tambahan yaitu horn button di atas lever kiri. Terus ada power boost tambahan daya hidrolik. Selalu pastikan pilot shut off lever di lock sebelum turun dari kabin. Berikut adalah gambar-gambar dari lever-levernya. Ini juga ada beberapa.
Lanjut, yaitu mode kerja. Mode operasi itu ada 6. Yang pertama adalah P, yaitu power mode, kinerja maksimal untuk pekerjaan berat. Lalu ada economy mode, yaitu penghematan bahan bakar, yaitu fine mode, presisi tinggi untuk pekerjaan detail. Ada lifting mode, optimasi untuk pengangkatan beban. B adalah breaker mode untuk hydraulic hammer. Terus ada attachment mode atau ATT untuk alat tambahan khusus. Yang kedua adalah memilih mode. Tekan tombol work mode pada display. Pilih mode dengan tombol atas bawah, konfirmasi dengan tombol OK. Lanjut adalah travel and power boost. Travel control, pedal depan maju dan pedal belakang itu untuk mundur. Switch kecepatan itu ada high atau low speed. Power boost itu tambahan daya hidrolik sebanyak 8%, durasinya 8 detik. Cooldown-nya 10 detik sebelum penggunaan berikutnya. Peringatan, untuk power boost tidak aktif saat travel. Hindari penggunaan berlebihan. Lanjut ke penghentian mesin atau shutdown. Langkah-langkahnya itu adalah turunkan attachment ke tanah. Attachment itu seperti bucket atau apapun itu yang jadi alat pada ekskavatornya. Lalu biarkan mesin idle selama 5 menit. Terus putar kunci ke off, nonaktifkan baterai disconnect switch. Lalu pentingnya pendinginan, mencegah overheat. Lalu, biarkan mesin idle 5 menit itu untuk melakukan pendinginan. Nah, pentingnya pendinginan ini mencegah overheating pada turbocharge, terus memperpanjang umur mesin. Lalu selanjutnya adalah peringatan keselamatan. Yang pertama adalah bahaya listrik. Risikonya adalah kesengatan listrik fatal saat boom atau attachment menyentuh kabel, ada arc flash atau loncatan listrik pada tegangan tinggi. Tindakan yang harus dilakukan adalah survei lokasi untuk identifikasi kabel udara atau bawah tanah. Gunakan sporter jika bekerja di dekat saluran listrik. Jika terjadi kontak, jangan turun dari kabin, hubungi PLN atau pemadam. Tegangan yaitu kurang dari sama dengan 50 kV itu jarak minimumnya adalah 3 meter. 50 sampai 200 kV yaitu 4,5 meter. Ada terus tegangan 200 sampai 350 kV yaitu 6 meter. Terus lebih dari 750 kV yaitu jarak minimumnya adalah 13,5 meter, jarak amannya. Yang kedua adalah curse hazard atau area berbahaya. Swing radius atau putaran upper structure. Nah, terus ruang antara boom dan arm dengan attachment. Terus undercarriage saat mesin bekerja. Kasus nyatanya itu kecelakaan fatal akibat pekerja tertabrak counterweight saat eskavator itu berputar. Jadi saat eskavatornya itu melakukan swing atau berputar, ada orang yang tertabrak dengan counterweight-nya atau mesinnya di belakangnya. Nah, penjagaannya yaitu pasang warning tape atau barrier di area swing, komunikasi jelas dengan signaler atau hand signals, terus log out, take out saat maintenance. Lanjut yaitu bahaya hidrolik. Oli hidrolik bertekanan hingga 300 bar, bisa menyemprot dengan kecepatan jet. Suhu oli bisa mencapai 90 derajat Celcius. Nah, untuk amannya, relief pressure sebelum membuka sistem hidrolik yaitu matikan mesin, operasikan semua kontrol untuk lepaskan tekanan residual, terus verifikasi dengan pressure gauge, gunakan face shield dan gloves, tahan panas saat service. Berikut adalah gambar-gambarnya yang tidak boleh dilakukan. Lalu lanjut yaitu transportasi dan perawatan. Saat transportasi atau memindahkan ekskavator, sudut maksimum ram itu 15 derajat. Pastikan jalur landai tidak melebihi kemiringan ini agar aman saat naik trailer. Terus gunakan sling atau rope sesuai dan kuat. Hanya gunakan rantai baja atau sling yang khusus untuk beban berat. Jangan ikat ke selang hidrolik. Lalu langkah-langkah pengangkutan yaitu yang pertama adalah cok roda truk atau trailer. Gunakan rem yang sejajar dan kuat. Set travel speed kecepatan rendah. Masukkan mesin perlahan sehingga ke tengah trailer. Matikan mesin dan kunci semua kontrol. Tutup lubang knalpot agar turbocharge tidak rusak. Kunci kabin, pasang
wedge di roda dan ikat dengan kuat. Berikut adalah jadwal perawatan berkala. Catatan penting. Ganti meskipun tidak rusak karena material bisa menua atau korosi seiring waktu. Jika ada kebocoran atau kondisi rusak sebelum waktunya, ganti segera. Ganti o-ring dan seal bersamaan dengan penggantian selang. Berikut adalah beberapa contoh untuk penggantian atau perawatan berkala. Yang pertama adalah filter oli hidrolik, yaitu 1000 jam atau 6 bulan. Terus itu yang return. Terus filter oli yang hidrolik yang suction itu 2000 per jam atau setahun. 2000 jam atau setahun. Selang bahan bakar atau fuse house yaitu 4000 jam atau 2 tahun. Dan sabuk pengaman itu ada 6000 jam atau 3 tahun. Kesimpulan dari presentasi ini, kunci utama yang penting, 3 kunci utama penting, selalu lakukan pemeriksaan praoperasional, terus praoperasi, pastikan kondisi oli, tekanan, dan area kerja sebelum mulai. Yang kedua adalah pahami fungsi semua kontrol, yaitu kuasai fungsi tuas, boom, arm, bucket, dan tombol-tombol kontrol lainnya. Yang ketiga adalah patuhi protokol keselamatan, gunakan sabuk pengaman, kontrol kecepatan, dan hindari area berbahaya. Dokumentasi wajib. Simpan manual operasi di dalam kabin, lokasinya yang mudah dijangkau. Catat jam operasi dan jadwal perawatan secara teratur di lookbook atau sistem digital. Terus pertolongan pertama dalam keadaan darurat dan keadaan darurat. Tandai dan hafalkan lokasi kotak P3K dan alat pemadam kebakaran atau fire extinguisher. Pastikan semua operator tahu prosedur darurat. Lalu visual pendukung atau saran desain. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih.